jujur, hati yang bersih, mencintai rakyat dan tanah air, itulah yang dimiliki Prabowo dan dibawanya ke acara debat Capres. Kawan muda, calon Presiden Prabowo Subianto selalu datang ke acara debat dengan hati bersih, sehingga tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk menyerang capres lain. Dalam opening statement-nya, ia lebih menekankan gagasannya tentang program hilirisasi sebagai upaya memperkuat pertahanan, keamanan, dan kedaulatan RI. Untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita. Prabowo sadar bahwa masalah pertahanan tidak terbatas pada penguatan militer, tetapi juga pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Salah satunya melalui program hilirisasi yang bisa membuat Indonesia tidak bergantung pada negara lain. Bisa menjadi bangsa mandiri di berbagai bidang industri, bisa memperluas lapangan kerja, bisa bersuasembada pangan. Jika semua itu tercapai, Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar berdaulat, sehingga memiliki pertahanan yang kuat. Tetapi apa yang terjadi? Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Menurut saya, skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama sekali tidak menggubris gagasan Prabowo soal hilirisasi. Keduanya lebih suka menyoroti kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang menurut mereka tidak berhasil. Padahal dari paparan-paparannya, Anies dan Ganjar terlihat tidak menguasai masalah pertahanan. Mereka menunjukkan data-data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka sekadar berteori dengan jurus menyerang, termasuk meremehkan militer Indonesia yang sudah diakui sebagai kekuatan militer urutan ke-13 dunia. Dan itu merupakan hasil kinerja Prabowo. Number 13. Indonesia. Indonesian National Armed Forces have 400,000 active military personnel, 314 tanks, 466 aircraft, and 324 naval assets. Prabowo bukan orang yang suka menepuk dada, membangga-banggakan sejumlah prestasi yang telah diraihnya. Ia justru menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang telah menjaga kedaulatan RI dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Ia juga berterima kasih kepada Presiden yang masih menjabat dan Presiden sebelumnya yang telah berhasil membuat Indonesia terbebas dari konflik geopolitik. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, kata Prabowo, Kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasawarsa ini negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu. Indonesia tidak pernah melibatkan diri dalam konflik-konflik internasional manapun. Dan itu berkat kepemimpinan presiden sekarang dan presiden sebelumnya. Prabowo juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Polri, yang telah berhasil menjaga dan memelihara keamanan di dalam negeri, berhasil menumpas aksi-aksi terorisme, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sama juga disampaikan Prabowo kepada para aparatur sipil negara atau ASN
yang telah bekerja keras untuk negeri ini. Saya juga ucapkan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Itulah Prabowo yang tidak pernah membangga-banggakan prestasi yang telah diraihnya. Tetapi sebaliknya, ia memuji prestasi yang telah diraih orang lain. Karena Prabowo sadar soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik bukan persoalan orang per orang, tetapi persoalan seluruh bangsa yang harus dikelola bersama. Seorang pemimpin bangsa, kata Prabowo, harus mempunyai etika berupa kejujuran, mempunyai hati yang bersih, mencintai tanah air, mencintai rakyat, sehingga tidak menghasut rakyat. Kita harus beretik dengan benar, ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Seorang penghasut rakyat tidak berhak bicara tentang etika kepemimpinan. Kata-kata ini ditujukan Prabowo secara langsung kepada Anies Baswedan. Di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Jujur, hati yang bersih, mencintai rakyat dan tanah air, itulah yang dimiliki Prabowo dan dibawanya ke acara debat Capres. Sehingga, lagi-lagi, tampaknya ia tidak membayangkan akan diserang habis-habisan oleh Ganjar dan terutama Anies. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmon. Prabowo Gibran, Man of Our Time.